nih Dita Pratista dan Siapa? Mendingan kalian ikut berkarya meskipun gagal daripada kalian tidak berkarya sedikit pun. Tapi kalau kalian bisa malas-malasan, Jangan ikut lomba. Good mood, good vibes, good morning, Velvet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Velvet semuanya, selamat datang di Good Morning Velvet bersama saya, Safa. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang pastinya dua sosok orang ini dapat memberikan kita motivasi untuk selalu berusaha untuk berkarya. Nah, mereka ini adalah sepasang sahabat di mana mereka sudah berteman sejak kelas 7 hingga kelas 8. Persahabatan mereka inilah yang mengantarkan mereka untuk dapat berkarya menghasilkan banyak sekali prestasi-prestasi. Siapakah mereka? Please welcome Amin and Safa. Halo, gimana nih kabarnya? Baik banget Kak. Nah, Amin, Safa, kalian ini kan dikenal dengan orang yang sering sekali membawa kejuaraan untuk sekolah kita, terutama pada bidang tapak suci. Dan dari beberapa informasi yang aku dengar nih, kalian juga sudah berhasil meriliskan 2 buku antologi ya? benar. Kalau nggak salah, bukunya itu yang pertama berjudul Petualangan Baru dan yang kedua berjudul Look Up atau Luka Yang Tidak Terlihat. Selamat ya. Iya. Gimana nih rasanya setelah tahu kalau misalnya buku yang kalian tulis dengan jerih payah bisa rilis dan bisa dicetakkan? Kalau dari saya sendiri, itu senang banget Kak. Soalnya dari awal memang saya pas saat mengetik itu saya sudah berharap please semoga banyak orang yang suka sama karya saya ini dan juga banyak yang mensupport. Nah, pada saat sudah dicetak, ternyata orang tua saya sendiri juga itu bilang kalau misal, wah ini keren banget, mending kita kayak gini-gini. Wah setuju nih. Terus orang tua kita berdua juga saling mensupport. Jadi akhirnya kita mengembangkan karya itu menjadi sesuatu yang kita suka. Jadi karena ada dukungan dari orang terdekat juga ya, jadi kalian pun akhirnya semakin bersemangat untuk melanjutkan buku ini sampai berhasil rilis. Dari yang aku lihat, berdasarkan sampul buku kalian ini, kalian telah mencakup 2 tema yang berbeda ya. Yang pertama tentang petualangan dan yang kedua tentang luka yang tidak terlihat. Kita bahas buku yang pertama dulu kali ya. Buku yang pertama yaitu tentang petualangan. Kira-kira kenapa sih kamu memilih tema ini untuk diangkut sebagai buku yang akan kamu tulis? Aku milih tema ini soalnya aku pingin saya bisa menginspirasi remaja-remaja di Indonesia bahwa sahabat itu tidak terukur oleh waktu atau jarak Kak. Jadi sahabat itu adalah orang yang saling mendukung satu sama lain. Jadi di buku ini itu kamu ingin menunjukkan ya gimana sih persahabatan yang sesungguhnya? Benar. Terus kira-kira ada nggak sih part favorit kamu? Di bagian mana kira-kira cerita favorit yang ada di buku itu? Nah, aku paling suka di bab 4 nih Kak, soalnya banyak menginspirasi remaja-remaja dan pembaca lainnya. Soalnya di situ mereka saling tahu kesalahan mereka tidak egois lagi, dan mereka mensupport satu sama lain dan menyuntikkan semangat untuk sahabatnya sendiri. Wah, bagus banget ya. Jadi ini bukunya memang tentang pure untuk menunjukkan gimana sih persahabatan yang sebenarnya itu. Benar Kak? Lalu buat buku yang kedua nih, tentang luka yang tidak terlihat. Kira-kira gimana sih maksud dari luka yang tidak terlihat? Dan boleh dong dikasih tahu sekilas ceritanya. Boleh dong, masa enggak sih? Nah, jadi di buku yang kedua ini itu berceritakan tentang seorang gadis yang bernama Acha Tarasari. Dia memiliki keluarga yang harmonis, tetapi saat keluarganya ingin mengangkat anak yang bernama Giselle,
entah mengapa adik tirinya ini ingin semua perhatian dari orang tuanya dan juga apa yang dimiliki oleh si Aca ini. Jadi dia tuh beranggapan aku harus punya semuanya, dia tuh nggak boleh, itu punya aku. Nah di situ akhirnya Aca pun juga kesel kan. Nah tapi meskipun orang tuanya juga sudah tidak suka dengannya, kakaknya juga sudah tidak, terlebih lagi kan adiknya. Nah dia tuh punya sahabat cowok, dia tuh saling mensupport dan juga membantu si Aca ini. Tapi entah mengapa pada suatu kejadian mereka itu sudah putus kontak dan tidak berteman lagi. Padahal mereka sudah berteman sejak lama. Nah, tapi pada suatu saat tiba-tiba mereka saling bertemu di sekolah. Mereka akhirnya berteman lagi, berngobrol lagi. Tapi entah mengapa lama-kelamaan tuh aneh sifatnya si sahabat cowok ini. Entah lama-lama menghilang, lama-lama juga dia aneh sifatnya, kalau diajak ngobrol gak nyambung. Nah, akhirnya si Aca ini pingin tahu kenapa sih ya mereka berdua ini pisah, dan dia tuh ingin ingat kenapa dan kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada beberapa tahun lalu. Wah, jadi menarik banget ya. Ternyata luka yang tidak terlihat ini berisikan tentang misteri juga. Apa yang terjadi dengan sahabatnya dan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan keluarga maupun pertemanan. Iya. Terus kira-kira ketika kamu menulis buku ini, ada nggak cerita yang kamu selipkan? Maupun cerita nyata ataupun cerita inspirasi? Kalau inspirasi belum ada, tetapi aku juga nambahin dari inspirasi film yang berjudulkan Rumah untuk Ellie. Karena menurut aku adegan di sana itu sangatlah bagus dan keren. Jadi kayak nggak bosen gitu. Habis itu yang kedua, ada nih bagian yang di bab itu berceritakan tentang si Aca main piano nih untuk di lomba. Nah pada saat itu aku kepikiran, wah Anin ini kan bisa main piano. Ya udah aku masukin aja biar orang tuh kayak, wah ini kok bisa udah main piano, dia tuh nggak semangat buat, dia tuh masih semangat buat mencari masa lalunya, kenapa sih dia kayak gitu. Jadi buku ini itu sama-sama membahas tentang persahabatan dan juga ada masalah di dalamnya. Iya, benar. Lalu dari informasi yang aku dengar nih, selain menulis, kalian juga katanya mendalami bidang seni. Seperti yang tadi Safwa mention, katanya Anin bisa bermain piano ya? Bener Kak? Kalau Safwa, katanya kamu suka banget ya menggambar. Wah, benar dong. Oke, aku mau tanya Anin dulu nih. Kamu tuh kan sering banget ikut lomba piano dan kamu juga udah lama nih les piano. Boleh dong kamu kasih tahu pengalaman kamu, kira-kira lomba mana sih yang paling menantang buat kamu? Boleh banget Kak. Waktu aku first time lomba piano, di situ aku tuh deg-degan soalnya jurinya yang dari mancanegara dan peserta lainnya. Wah, keren banget. Namun, aku itu harus punya prinsip, aku itu harus bisa nyelesain tantangan ini. Bagus itu. Jadi, aku itu percaya diri dan melatih mental aku buat tampil dengan lancar. Jadi, kamu menantang diri kamu sendiri. Bener, Kak? Itu sebuah prinsip yang bagus sih dan harus diterapkan ketika kita ingin tampil di depan. Kalau untuk Safwa sendiri, kenapa sih kamu suka menggambar? Apakah itu ada hubungannya dengan ketertarikan kamu dalam menulis atau itu sebagai untuk pelepasan penat? Jadi kalau misal aku capek nih, aku pasti gambar. Nah tiba-tiba aja nih, pasti pensil keangkat, terus udah jadi gitu. Nah itu karena memang pada dasarnya aku dari kecil tuh suka gambar. Cuman kalau misal mewarnai enggak ya. Tapi pada satu saat emang aku kan pernah ikut lomba mewarnai nih. Aku udah kayak ya udahlah yang penting ini ikut lomba aja ya. Nah ternyata bener aku tuh cuman juara umumnya, cuman pas dilombakan lagi enggak. Nah tapi di situ aku nggak bakal merasa kesal, nangis enggak. Soalnya aku udah menanamkan diriku kalau misal lomba gambar itu cuma buat have fun dan kita tuh bisa melakukan lagi. Nah yang aku nikmatin di situ tuh cuma prosesnya aja sih Kak. Wah, Sobat Velvet, di sini kita bisa belajar loh kalau misalnya kita mengikuti suatu lomba, kita harus memiliki prinsip tidak apa-apa untuk gagal ya. Yang penting kita mau mencoba dan itu adalah sebuah proses menuju kesuksesan. Iya. Nah, selain menulis dan mendalami bidang seni, yang aku lihat di sekolah ini kalian
sering sekali aktif dalam kegiatan tapak suci. Bener nggak sih? Betul. Kalian ini dikenal dengan tampilan gandanya yang sangat memukau. Kalau boleh tahu, gimana sih awal kalian kenal sehingga kalian itu bisa membangun chemistry dalam tampilan tapak suci ganda kalian itu? Karena pastinya kan membutuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Kalau untuk kenal, kita emang udah bersahabat dari kelas 1, Kak. Oh, itu lama banget loh. Bener. Tapi kalau untuk meraih kejuaraan nasional hingga internasional, kita mulai dari kelas 7. Di situ kita diarahkan oleh Ustadz Rafiq untuk mengikuti lomba nasional hingga internasional. Jadi awalnya memang disarankan, lalu kalian pun merasa tertarik untuk mengikuti lomba itu lagi. Bener, Kak. Lalu ini karena kalian telah mengikuti lomba tapak suci selama sekitar 2 tahun, boleh dong kalian ceritain gimana sih pengalaman kalian selama mengikuti lomba dan apa sih lomba yang paling berkesan buat kalian? Nah, menurut kita berdua nih ya, yang paling berkesan itu di Lomba Bandung. Benar. Karena di Lomba Bandung ini mereka menyelenggarakan lomba dengan internasional. Wow, jadi bukan dari antar daerah, tapi dari seluruh negara juga bisa ikut. Iya. Wow, keren banget. Nah, pada saat itu juga, meskipun kita berlomba, kita sudah capek-capek, tapi kita juga harus dapat hadiahnya dong. Jadi kita tuh hadiahnya tuh dengan cara berliburan bersama. Dengan cara sepertinya kita bermain di suatu taman hiburan. Atau mungkin kita bisa nge-mall bareng. Nah, itu tuh salah satu, anggap aja reward kita lah habis capek-capek nih. Nah, itu termasuk dari keinginan kita dan juga hasil kerja keras dari kita Sebagai sebelumnya. reward gitu ya. Iya. Jadi kerja keras kalian ibaratnya ini seperti terbayarkan dan lomba itu pun juga bisa menjadi kenangan untuk membangun kehangatan satu sama lain. Betul Iya, banget. Nah, kalian boleh dong untuk mengasih sarannya kepada para Spelfadian, kira-kira gimana sih caranya kita untuk berkarya bagi orang yang takut untuk gagal? Nih ya, Sobat Spelfat, mendingan kalian ikut berkarya meskipun gagal daripada kalian tidak berkarya sedikit pun, karena kegagalan itu menuju jalan kesuksesan. Nah, kalian mau sukses nih, ya ikut lomba. Tapi kalau kalian bisa malas-malasan, jangan ikut lomba. Kok repot? Nah benar tuh kata nih, jangan repot. Kalau mau sukses ya soro dulu. Nah, kalau kalian mau sukses, kalian tuh harus kerja keras dan juga kalian harus pakai otak nih. Kalau misal kalian tetap bermalas-malasan di kamar, nggak ngapa-ngapain, main game doang, kalian pasti bakal di bawah terus, nggak bakal di atas. Nah, sedangkan teman-teman kalian udah di atas semua, udah sukses. Gimana kalian mau sukses? Nah, makanya kalian itu harus mengikuti lomba ataupun kegiatan lainnya. Meskipun gagal, anggaplah itu sebagai pelajaran, gitu. Wah, betul sekali. Jadi, untuk berkarya itu jalan tidak haruslah mulus seperti apa yang kita pikirkan ya. Tapi kadang itu memang ada gejolak-gejolaknya di dalam proses itu. Dan itu sifatnya lumrah. Iya, Kak. Nah, sebelum penutupan ini, kira-kira ada nggak yang mau kalian sampaikan? Nah, ada banget nih. Keburu kalian pulang ya. Nih, kalian bisa baca tahu buku kita Di perpustakaan. Yeay! Tapi kalau kalian mau beli, kalian bisa japri Anindita Ayu Pratista dan Syafa! Yeay! Jangan lupa buat membaca buku mereka di perpustakaan sekolah dan membelinya dengan menjapri mereka. Nah, terima kasih Anin dan Safa karena kalian telah memberikan motivasi untuk kita semua. Terima kasih ya Anin dan Safa karena kalian sudah membuktikan apa sih persahabatan sejati itu dan bahwa persahabatan itu dapat menuntun kita ke arah kesuksesan untuk berkarya. sama-sama. Iya. Nah, Sobat Velvet, itu dia episode kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat termotivasi untuk terus berkarya dan jangan pernah menyerah untuk meraih kesuksesan. Safa mohon pamit undur diri. Good mood, good vibes, good morning, Spelfat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.